Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasca Imada Rizky dari kelas 2B akan menjelaskan tentang website Tokopedia. Dalam website ini terdapat 3 fitur, yaitu pelanggan, produk, dan transaksi. Di luar folder, ketiga folder ini terdapat indeks PHP. Nah, bagian ini untuk menampilkan navigasi dari masing-masing fitur. Lalu ada koneksi PHP, ini mengkoneksikan database ke dalam MySQL. Lalu setelahnya fungsi if, ini untuk mengecek apakah koneksi gagal atau berhasil. Lalu dalam fitur pelanggan terdapat edit pelanggan. Edit pelanggan ini menggunakan metode formulir post. Dalam formulir ini berisi nama pelanggan dan nomor telepon. Setelahnya kita dapat mengklik tombol submit setelah mengubah data. Lalu fungsi if ini untuk memproses update pelanggan yang telah diedit. Setelahnya ada hapus pelanggan. Hapus pelanggan ini menghapusnya melalui pemanggilan ID pelanggan yang ingin dihapus. Selanjutnya adalah tambah pelanggan, masih menggunakan metode post. Formulir ini berisi nama dan nomor telepon saja. Selanjutnya ini masih sama, fungsi if untuk memproses data pelanggan yang baru ke dalam database. Selanjutnya ada indeks pelanggan. Lalu ada fungsi query ini untuk mengambil data dari tabel pelanggan. Lalu di sini untuk menampilkan tabel ke dalam browser dari database tabel pelanggan. Setelahnya dalam produk terdapat edit produk, masih sama menggunakan metode formulir post. Lalu bagian ini adalah pengopsian untuk mengubah opsi dalam kategori produk seperti makanan atau minuman. Lalu fungsi if untuk mengupdate hasil dari pengeditan produk. Lalu ada hapus produk. Hapus produk ini masih sama memanggil dari ID produk. Lalu ada tambah produk. Tambah produk menggunakan metode formulir post yang berisi nama, kategori yang terbagi antara makanan dan minuman, lalu harga. Lalu setelahnya fungsi ini akan memproses ke dalam
database dan akan ditampilkan dalam indeks produk. Selanjutnya, indeks produk. Data indeks produk ini diambil melalui tabel produk database. Dalam tabel website terdapat ID produk, nama produk, kategori, harga, lalu aksi untuk mengedit dan menghapus produk. Lalu di bawahnya ada tabel ringkasan kategori. Tabel ringkasan ini adalah jumlah dari produk melalui jumlah dari tabel jumlah dari kategori produk, yaitu makanan atau minuman, yang diambil dari tabel produk melalui kolom kategori. Selanjutnya ada transaksi, bagian edit transaksi, masih menggunakan formulir metode POS. Berisi nama pelanggan diambil dari tabel pelanggan. Lalu ada produk yang diambil dari database tabel produk. Lalu di sini ada jumlah ini adalah jumlah produk yang dibeli oleh pelanggan dan juga tanggalnya. Lalu fungsi ini untuk mengupdate ke dalam database. Selanjutnya ada hapus transaksi. Hapus transaksi ini masih memanggil dari ID transaksi. Lalu ada tambah transaksi. Tambah transaksi ini masih menggunakan formulir metode POS. Lalu ada fungsi query. Ini untuk memanggil data dari database tabel pelanggan. Lalu produk, fungsi query ini untuk memanggil data dari database tabel produk. Lalu fungsi while untuk mengulang apabila masih ada data yang belum terbaca. Selanjutnya ada indeks transaksi. Ini untuk pembuatan tabel, nama pelanggan, produk, jumlah, harga, total, tanggal, dan aksi. Aksi ini adalah tombol edit dan tombol hapus. Lalu di fungsi query ini adalah menampilkan nama pelanggan, nama produk, harga, jumlah, dan tanggal dari tabel transaksi. Lalu tampilannya akan seperti ini. Untuk kelola pelanggan, ini bisa dihapus.
akan muncul ini, atau mau tambah pelanggan. Misal nomor telepon, simpan. Di sini sudah muncul. Di sini bisa edit. Misal nomor telepon yang mau diedit. Selanjutnya fitur produk. Ini untuk tambah produk. Misal nama produk roti, masuk kategori makanan dengan harga 5.000. Nah, dalam ringkasan kategori ini akan otomatis terjumlahkan sendiri dalam masing-masing kategori. Lalu ada fitur transaksi. Ini untuk tambah transaksi. Semisal Putri jumlah 2. Ini untuk tanggalnya. Simpan. Dia akan muncul di atas sendiri karena diurutkan melalui data tanggal terbaru. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.